Jadi berapa luas permukaan kubus yang punya rusuk 15? Cek ya. Berarti 6 kali sisi kali sisi. 6 kali 15 kali 15. 15 kali 15 itu berapa? 225. 225. Ya. Kali 6? 1350. 50, satuannya sentimeter. Oke, Kak Bandar harap ini aman. Karena waktunya udah pernah Kak Bandar kasih tentang diagonal bidang ataupun diagonal ruang. Sudah dicatat? Kalau sudah, kita lanjut ke prisma. Sudah? Aman ya? Yuk lanjut. Prisma berarti ya. Ya. Ini Kak Bandar skip. Nah, ini contoh prisma adik-adik. Ya. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6. Ada prisma segi 8? Nggak ada. Ada ya? Jadi prisma itu tergantung bentuk alasnya. Penamaan prisma itu, Kak Bandar ulangin, tergantung bentuk alasnya. Kalau alasnya segitiga, berarti segitiga ya alasnya, maka namanya prisma segitiga. Nah, kalau dia alasnya segi 4, maka namanya prisma segi 4. Perhatikan, prisma segi 4 mirip sama apa? Prisma segi 4 itu mirip banget apa sih? Balok. Ya, mirip balok kan? Yes. Ya, jadi penamaan prisma segi 4 atau balok itu sama aja sebetulnya. Misalkan nanti di soal ada sebuah prisma segi 4 punya panjang sekian, lebar sekian, tinggi sekian. Kalian gak usah bingung, prisma segi 4 dan balok itu sama sebetulnya. Ya. Silakan tambahkan di catatannya. Jadi prisma segi 4 ini nggak kita bahas nanti karena sama dengan balok. Ya. Kalian boleh tambahkan di catatannya bahwa prisma segi 4 itu bisa juga balok. Ya. Karena dia punya panjang lebar tinggi yang beda-beda, Pak. Lalu sekarang kita ngomongin prisma segi 5. Nah, balik lagi kayak tadi, prisma segitiga, alasnya segitiga. Segi 5 berarti alasnya segi 5 juga. Prisma segi 6 itu dia bentuknya alasnya segi 6. Oke ya. Bisa dipahami ya? Jadi penamaan prisma tergantung bentuk alasnya. Gitu. Oke. Aman ya? Oke. Kalau aman, kita akan lanjut ke yang namanya luas permukaan dulu. Pak Bandar nggak akan fokus dulu dengan volume. Kalau kalian tidak pernah mengerti gimana cara mencari luas permukaan. Ya. Ingat, luas permukaan itu nanti relate sama volume. Ya. Atau luas alas. Nah, sekarang Kak Bandar tanya, kalau luas alasnya segitiga bentuknya, luas segitiga itu apa? Rumusnya. 1/2 kali alas kali tinggi. Oke, atau alas kali tinggi bagi 2. Ya. Oke, luas segitiga ya. Kalau luas segi 5, ada yang pernah tahu? Gimana cari luas segi 5? Coba. Coba kalian berpikir gimana cara cari luas segi 5 kalau kalian dapat soal misalkan carilah luas alas prisma yang berbentuk segi 5.
Ada yang pernah dapat nggak waktu SD? Ada yang pernah mendapatkan rumus luas segi lima? Ini kayak bentuk Pancasila sebenarnya segi lima itu ya. Ya nggak sih? Ada yang pernah lihat bentuk Pancasila kan ini di dalam segi lima ini kan ada banyak gambar ya. Waktu Pancasila coba lihat bentuk Pancasila segi lima nggak Basi? Jadi si lima sila itu lambangnya disusun dalam segi lima ini. Kalau Kak Bandar nggak salah ya. Kalau nggak salah berarti bisa jadi Kak Bandarnya melihat gitu. Ada yang tahu segi lima itu bisa disebut dengan apa sih? Lima itu apa? Lima itu kalau dalam bahasa Yunaninya Penta. penta, penta ya. Terus kalau segi itu bisa disebut dengan gon. Jadi segi lima itu bisa disebut dengan pentagon. Ada di mana sih pentagon yang kita bisa lihat? Gedung Pentagon, di mana tuh? Amerika. Gedung Pentagon di mana? Tragedi Pentagon, pernah tahu nggak? Tragedi Pentagon di mana? Nah, ini Kak Bandar coba kasih penjelasannya di sini ya. Supaya kalian bisa mengerti paham luas segi lima. Hmm, kita bawanya ke segi lima. Nah, ini dia. Nah, adik-adik, ini ada prisma segi lima. Coba lihat, perhatikan ada prisma segi lima. Namanya dia segi lima. Segi lima beraturan. Oke. Lalu karena dia segi lima, berarti ada lima segitiga di sana. Segitiga ada tiga, ya. Kalau segi lima berarti ada lima segitiga di sana. Pembagiannya gimana? Kalian bisa coba nanti cek di Google seperti apa bentuk pembagiannya. Nah, yang terpenting kalian harus pahami bahwa luas alas segitiga ini, luas prisma ini yang bentuk segitiga ini, itu ada lima segitiga. Jadi kalau kalian pecah bisa begini gambarnya. Misalkan ya ini ya, ini bisa kalian pecah begini gambarnya nanti. Misalkan begini. Ini bisa ditarik ke sini, ini bisa ditarik ke sana. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lima segitiga ya tersusun di sana. Ya. Nah, tinggal masing-masing segitiga tersebut punya tinggi berapa, alasnya berapa. Ya. Bisa dipahami? Paham, Kak. Ada yang bingung nggak gimana mengilustrasikan gambar ini? Kak Bandar coba buat sesimpel mungkin gambarnya. Jadi pembagiannya jadi ada lima segitiga di sana. Nah, karena ada ada lima segitiga, maka luas prisma segi lima berarti ada 5 kali luas segitiga. Luas segitiga tadi apa? Alas kali tinggi bagi 2. Nah, inilah luas prisma segi lima. Kalau kalian ketemu nanti, luas segi lima ya, bukan luas prisma segi lima. Luas segi lima beraturan.
Luas segi 5 itu begini berarti. Oke, silakan dicatat. Ini bisa kalian jadikan dasar buat nanti kalian cari luas segi 5 seperti apa. Ya. Lalu kemudian kalau kita ngomongin volume prisma secara umum, volume prisma itu secara umum adalah luas alasnya dikali dengan tinggi prismanya. Ini volume prisma seperti ini secara umum. Ya, ingat tadi prisma itu tergantung bentuk alasnya penamaan. Kalau prisma segitiga berarti alasnya kan bentuk segitiga, tinggal cari luas segitiga dikalikan dengan tinggi prismanya berapa. Gitu. Ya. Sampai sini ada yang kebingungan nggak tentang prisma? Sekali lagi, prisma penamaannya tergantung dengan alasnya dan volumenya juga tergantung dengan bentuk alasnya. Semakin banyak seginya, maka volume prismanya makin besar. Ya, kalau segitiga berarti itu paling kecil. Kalau segi 4 atau balok itu lebih besar dari segitiga lagi luasnya, volumenya. Nah, jadi volume prisma itu tergantung bentuk alasnya seperti itu. Aman ya? Yuk, sekarang Kak Bandar lanjut ke yang soal berikutnya. Ya, ini ada titik sudutnya. Kalian boleh catat ini. Kak Bandar nggak lama di sini karena ini jarang keluar sebetulnya. Ya. Di sini ada 7 buah. Kenapa 7, Kak? Ini kita ulang gambarnya. Pertama dari alasnya, itu alasnya. Lalu ada tutupnya, itu 2 ya, udah 2 ya, alas sama tutup udah 2. Lalu sisi yang tegaknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Totalnya ada 7 sisi untuk untuk prisma segi 5. Ya, rusuknya ada 15. Kita Bandar kasih keterangannya di situ. Diagonal sisinya ada 20. Ya, tuh Pak Bandar kasih gambarnya. LN belum dibuat. LN itu maksudnya begini, L ke N. Tinggal ditarik aja di L ke N. Ini diagonal sisinya. Ya, jadi ini contoh prisma segi 5. Biasanya yang jarang keluar itu adalah yang segi 5, tapi sekali keluar itu cukup bikin pusing. Makanya tadi Kak Bandar lebih banyak fokus di segi 5 dulu. Kalau segitiga itu gampang. Apalagi segi 6. Segi 6 beraturan itu paling gampang garis luas alasnya. Yang susah itu segi 5. Makanya tadi Kak Bandar kasih pengertian, alasnya kalian bagi dengan 5 segitiga. Ya, silakan dicatat yang ini. Kita lanjut lagi berarti nanti hari Kamis nggak libur kan? Kamis nggak ada libur kan? Jumat yang libur ya? Tanggal minggu ini ya? April tuh Jumat libur kan? Oke. Jadi kita nanti ketemu lagi hari Kamis, kita lanjut tentang Prisma lagi ya. Yuk, oke. Yuk kita absen yuk. Habis ini kelasnya Kak Sem ya? Ya, yuk. Silakan on cam-nya kita mau. Thank you yang dari awal sudah open cam ya. Yuk, 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Yuk, Terima kasih, Kak. yuk. Kasih, Kak. Oke, iya sama-sama.
Halo Rian sama Yeslin. Boleh pindah ke kelas KSM ya? Thank you ya.